Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kesempatan pagi ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar supaya kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi boleh menaungi kehidupan dan penghidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Puji Tuhan, saudara. Kata ingatlah merupakan hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya di dalam memberitakan Injil, Timotius tidak lupa untuk selalu memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dibentuk. Karena Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dialah yang membuat dunia dan segala isinya. Bahkan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dibentuk oleh tangannya sendiri. Manusia dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mau manusia tetap tinggal di Taman Eden, yaitu Taman Allah, dan mengambil buah pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Sehingga yang membuat manusia akan hidup untuk selama-lamanya, yaitu hidup di dalam dosa. Itu sebabnya, saudara, manusia diusir oleh Allah dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah dari mana manusia sudah diambil. Manusia dibentuk dari debu dan manusia akan kembali menjadi debu. Tapi sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kasih sayang Allah sangat besar kepada kita manusia. Sehingga Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Isi hati Allah, kalau boleh, jangan ada orang yang binasa. Tapi kalau boleh semuanya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya, saudara, Allah mengaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Karena tanpa Allah turun langsung ke dalam dunia, manusia tidak akan bisa diselamatkan. Saudara dan saya akan tetap tinggal di dalam dosa kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia. Saudara, Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya.
Dia yang adalah Allah, tapi dia taat, setia sampai kepada akhirnya. Karena Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menanggung dosa seisi dunia. Di dalam kitab Yesaya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Saudara, tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak akan ada pengampunan dosa. Tidak akan ada keselamatan bagi manusia. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bertujuan untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu bagi orang-orang yang mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya Tuhan, saudara, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu yang manusia sendiri tidak dapat melakukannya. Karena Tuhan Yesus adalah jalan bagi manusia berdosa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Sehingga manusia yang berdosa dapat ditebus oleh Allah. Manusia berdosa dapat menjalin kembali hubungannya yang intim dengan Allah. Hubungan yang semula dengan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, jalan keselamatan terbuka bagi manusia. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa keselamatan itu adalah karunia Allah. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, hadiah yang terindah, hadiah cuma-cuma gratis bagi manusia yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semua karena anugerah Allah. Jadi saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah tema inti dari firman Allah.
baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus adalah penggenapan sempurna dari apa yang sudah dilambangkan di dalam perjanjian lama, yaitu anak domba Paskah. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah di atas kayu salib, merupakan tebusan dosa untuk memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tahu betapa hebat kuasa Allah. Kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kuasa kebangkitan dari dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus harus juga memotivasi kita untuk kita hidup suci, hidup benar, hidup kudus, hidup baru, untuk kita taat kepada Allah, untuk kita menurut segala apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berdosa kepada Allah. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipikir oleh akal pikiran kita manusia yang terbatas. Karena kita berpikir itu sesuatu yang mustahil. Tetapi ketahuilah saudara, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya pasti jadi. Karena Dialah yang empunya kita. Allah lah yang empunya langit dan bumi. Segala kuasa ada di tangan Allah. Jadi tidak ada perkara yang sulit bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi inilah waktunya bagi kita untuk kita mempercayai firman Allah. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam setiap masalah, persoalan yang kita alami di dalam dunia ini. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala kesengsaraan, kekurangan, kemiskinan kita sudah ditanggung oleh Allah di atas kayu salib. Jadi saudara, percayakanlah hidupmu kepada Allah, maka Dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita senantiasa mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh perlindungan yang daripada Allah, kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Segala kekhawatiran kita, segala kesesakan kita, persoalan yang harus kita alami,
kita serahkan semuanya kepada Allah, maka saudara percayalah, Allah akan bertindak ganti kita. Allah akan membela kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah akan membela dan bertindak atas kita. Dan perlindungan Allah menyertai kehidupan kita, sehingga tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang berani untuk menjamah kita, karena kita berada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Jadi saudara, sekali lagi saya tekankan, percayakanlah hidupmu kepada Allah. Janjinya ya dan amin. Kuasa Allah hebat atas kita. Kuasa yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, kuasa yang sama akan membangkitkan kita juga. Dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang sakit disembuhkan, kita yang di dalam persoalan terlepas dari persoalan, kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan. Kiranya berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tambahkan iman percaya kami kepadamu, untuk kami mempercayakan hidup ini hanya kepadamu. Tuhan, genapkanlah janji firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar supaya Tuhan kami senantiasa mempercayai Engkau, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat iman percaya yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur pada percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.